Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah hari ini kita masuk di bab berikutnya. Ini bab terakhir ya sebelum sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah bab ini kita akan masuk di bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang ke-11 di Kitabus Shalah. Kata beliau babul imamah. Bab terkait dengan masalah imam. Bab ini beliau akan menyebutkan di dalamnya adab-adab seorang menjadi imam sekaligus adab seorang kalau menjadi makmum. Kalau seorang menjadi makmum. Di dalam masalah ini dijelaskan sekaligus karena ya namanya ada imam pasti ada apa? Makmum. Tidak ada imam kalau tidak ada makmumnya. Tidak ada imam kalau tidak ada apa? Makmumnya. Nah, ini hal yang sering berkeharusan. Makanya walaupun disebutkan babnya hanya tentang imam, masuk juga di dalamnya penjelasan tentang apa? Makmum. Kita lihat apa yang belum bawakan di sini, baru kita akan jelaskan fikihnya. Belum sebutkan hadis pertama terkait dengan perkara, demikian pula hadis kedua, tidak bolehnya seorang menyelisih imam di dalam solat. Kata beliau rahimallahu taala Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Walaupun tidak ada kolanya tetap kita katakan qala karena begitu adabnya. Walaupun tidak ada tertulis qala. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Kata beliau rahimallahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam." Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam yakhsha takut untuk Allah ubah kepalanya menjadi kepala keledai? Atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan surahnya, bentuk badannya menjadi kepala, menjadi bentuk keledai? Di sini, hadis ini dipakai oleh para ulama, wajibnya kita ikut imam. Dari sisi mana? Allah ancam, Nabi ancam. Bahwa akan diubah wujudnya menjadi wujud apa? Keledai. Akan diubah wujudnya menjadi wujud keledai. Ana lupa bawa buku tadi, ada buku di atas. Saya punya. Suratul Iqab liman khalafa as-sunnata wal kitab. Cepatnya siksaan Allah turun kepada orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Saya punya buku. Di antara kisahnya terkait dengan orang yang menyelisih imam. Ini hadis. Terkait dengan hadis ini. Ada ahli hadis sebelum kita. Sebelumnya dia tidak percaya bahwa memang akan begitu. Hanya dia ruku, dia selisih imamnya saat ruku. Allah ubah wajahnya menjadi wajah keledai. Jadi kalau dia menyampaikan hadis selalu di belakang hijab. Selalu di belakang hijab. Ada muridnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Bamusa yang sudah lama mulazamah dengan dia. Dia kasih lihat bentuknya dan dia jelaskan, ini sebab karena saya pernah menyelisihi imam. Dia jelaskan. Ada kisahnya disebutkan di kitab itu oleh Syekh Muhammad Bamusa. Nanti insyaallah kalau tadi saya lupa bawa, ada di atas bukunya terkait dengan ini. Jadi ini ancaman nyata. Kalau dalil kita secara fikih itu terkait tadi itu yang saya sebutkan, bahwa tidak boleh kita menyelisih hadis.
Iya, tidak boleh kita menyelisih hadis. Nah, terkait dengan fikih kita di sini, tidak boleh kita menyelisih imam di dalam sholat. Dan mengikuti imam hukumnya wajib. Pada hal-hal yang wajib kita ikuti. Pada hal-hal yang wajib kita apa? Ikuti. Sisi kewajibannya diancam, diubah wujudnya. Ini kan bukan masalah sunnah kalau begini ancaman. Kalau seperti ini ancamannya. Iya. Dan apa saja yang diikuti? Sebentar. Disebutkan di hadis kedua. Sekaligus menjelaskan wajibnya ikut imam, terus di mana saja kita ikuti. Hadis kedua. Kata beliau rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna maju ilal imam li utamma bih. Fala tahtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, inna maju ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Jangan kalian menyelisihinya. Apa itu? Di mana? Yaitu kalau dia bertakbir, maka bertakbirlah. Kalau dia bertakbir, Allahu Akbar, kita juga bertakbir, Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku'lah. Jangan dia ruku kita masih berdiri. Ini pakai fa semuanya. Menunjukkan ta'kid, tartib bila muhlah. Ikut tanpa jarak. Ikut tanpa ada selang waktu. Anda paham ini? Jadi kalau dia ruku, segera pakai huruf fa, bukan pakai tsumma. Tanpa diakhirkan. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kalau dia bilang sami Allahu liman hamidah, jangan sampai juga antum anggap, oh kan harus diikuti. Berarti kalau sami Allahu liman hamidah, kita juga apa? Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai, itu dalil umum namanya. Imam dijadikan supaya diikuti. Kan kalau dia bertakbir, takbir. Ruku. Kalau sami Allahu liman hamidah, apakah kita juga ucapkan? Enggak. Fakulu ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Dipahami ini? Ini artinya menunjukkan bahwa yang diikuti itu yang ditentukan untuk diikuti. Paham kan? Wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud maka sujud. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun. Kalau dia solat dalam keadaan duduk, maka solatlah kalian semuanya dalam keadaan duduk. Kalau imamnya duduk, solat duduk, kita juga solat duduk. Walaupun kita sehat. Kenapa? Kita sehat, tapi kan dalam sholat bukan diri kita yang diikuti, tapi siapa? Imam yang diikuti. Jelas ini? Untuk menjelaskan ini. Padahal ini imam kan duduk karena ada apa? Udzur. Iya kan? Duduk. Makmum tidak ada udzurnya, sehat. Tapi wajib ikuti imam. Untuk bisa paham ini jelaskan. Demikian pula berikutnya lagi. Masih sama. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Asyara ilaihim an ijlisu. Falamman sarafa qala inna maju ilal imam li utamma bih. Fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun. Sama, cuma ini disebutkan sebab kenapa imam duduk. Paham kan? Ini sebabnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Nabi SAW sholat di rumahnya. Waktu itu beliau sakit. Maka beliau sholat duduk. Manusia di belakangnya sholat berdiri. Gimana caranya nih? Nabi sholat di rumah, manusia makmum di belakangnya. Kenapa bisa?
Karena rumah Nabi di sana, pas di masjid. Nabi itu tinggal keluarkan kepalanya ke rumahnya, disisir oleh istrinya. Ada yang waktu belum sakit, belum tetap sholat imam, tapi imamnya di mana? Di kamarnya Aisyah, di tembok masjid. Manusia sholat makmumi di Nabi SAW. Anda bisa pahami ini? Jelas kan? Karena di situ bersambung dengan masjid. Waktu itu karena Nabi sakit, belum sholat apa? Duduk. Para sahabat berdiri. Berdiri. Karena Nabi kan sakit. Para sahabat sehat. Mereka berdiri. Fa'asyaro ilaihim anijlisu. Maka Nabi SAW berisyarat kepada mereka untuk duduk. Untuk apa? Untuk duduk. Falamman sorofa tatkala belum selesai dari sholat, belum jelaskan. Inna maju'ilal imam li'utama bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Dipahami nih? Supaya diikuti. Fa'idha roka'a farka'u. Kalau dia ruku, maka rukulah. Fa'idha roka'a farka'u. Kalau dia bangkit dari ruku, maka bangkitlah. Wa'idha qala sami'allahu liman hamidah. Kalau dia imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Kalau dia sholat duduk, maka sholatlah duduk kalian seluruhnya. Anda paham ini? Ini menunjukkan wajibnya ikut imam saat orang sholat berjamaah. Faedah lain, bolehnya kita berisyarat kalau dibutuhkan dalam sholat. Nah, dorang, oh saya pergi dulu. Anda paham ini? Kalau dibutuhkan. Kadang-kadang orang kalau tidak ada gerakan sedikit, amin. Nah, Anda paham ini? Ya boleh berisyarat kalau apa? Dibutuhkan. Kan Nabi tadi, ya kan? Belum berisyarat kepada para sahabat untuk duduk. Untuk duduk. Kemudian berikutnya itu tentang kaifiat ruku. Kaifiat ruku. Setelahnya itu tadi wajibnya ikut imam. Berikutnya kaifiat ruku sebenarnya ini cocok disampaikan nanti di sifat sholat. Tapi di sini belum bawakan bukan karena rukunya, tapi karena bacaannya. Ya, hadis tadi sudah ada tadi bacaan untuk imam sami'allahu liman hamidah, bacaan makmum apa? Rabbana lakal hamd. Iya, tapi kita baca ini baru kita jelaskan kembali. An Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsani al-Bara'u ibn Azib wa huwa ghairu kadhub. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida. Tsumma naqa'u sujudan ba'dahu. Ini terkait dengan sekaligus bacaan ruku, bangkit dari ruku, bacaan bangkit dari ruku, cuman nanti kita akhirkan. Ya. Dan kita singgung di sini secara singkat saja. Nah, di sini kata Nabi SAW, kata beliau dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Bara' bin Azib, sama-sama sahabat. Tidak apa-apa kita menceritakan, ya, menyampaikan ilmu dari yang sebaya dengan kita atau seangkatan dengan kita. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena harus ilmu itu kita harus ceritakan dari orang-orang yang lebih tinggi. Ya, di mana saja kita dapatkan itu faedah, kita ceritakan. Bahkan ada ulama hadis mengatakan itu hadis sebenarnya dia mengajarkannya kepada muridnya. Ada kasus seperti itu. Ternyata dia sudah lupa, dia pernah menceritakan kepada muridnya itu hadis. Maka dia bilang, ya, menceritakan muridku dari saya, dan saya bahwa saya bercerita. Jadi muridku menyampaikan hadis kepada saya dari saya bahwa saya pernah menyampaikan kepadanya.
Anu pahamin maksudnya gimana? Dia sudah lupa kalau dia sudah sampaikan ke muridnya, tapi muridnya bilang, ini hadis saya pernah dengar dari Anda. Dipahami kan? Artinya dia bilang, telah menceritakan murid saya bahwa saya pernah bilang, saya bilang begini. Paham kan? Ada kalau dibaca di mustolah. Artinya, tidak apa-apa guru meriwayatkan dari muridnya. Meriwayatkan dari muridnya. Lihat ini sama-sama sahabat. Dia bilang, menceritakan kepada saya Al-Bara bin Azib dan dia bukanlah pendusta. Adalah Rasulullah katanya apabila beliau berkata sami Allahu liman hamidah. Ini sekaligus karena ini sudah 3 kali, karena tidak akan diulang lagi bahwa imam itu membaca sami Allahu liman hamidah. Ini dalilnya sama 2 yang tadi. Nah, bahwa imam itu membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun makmum dia baca Rabbana walakal hamd. Dipahami ini kan? Terus para ulama memberikan satu judul pembahasan terkait dengan ini. Apakah imam membaca Rabbana walakal hamd? Dipahami kan? Kan tadi dihadiskan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah kalian makmum Rabbana lakal hamd. Makmum tidak baca sami Allahu liman hamidah, itu jelas. Paham kan? Dia cuma baca apa? Rabbana walakal hamd. Kalau dia sebagai makmum. Tapi ada masalah cabang. Apakah imam membaca juga Rabbana walakal hamd? Mayoritas bilang sunnah hukumnya dia baca juga. Tidak wajib. Kalau makmum wajib. Karena diperintah. Fakulu bacalah. Makmum wajib. Bagi imam sunnah juga dia baca. Setelah tegak berdiri dia baca Rabbana walakal hamd. Tidak dengan suara jahar. Tidak dengan suara jahar. Tapi kalau dia tidak baca, tidak masalah. Dipahami ini? Selesai. Karena tadi 3 hadis sekaligus. Itu yang kita ingin sampaikan. Kemudian berikutnya, terkait dengan pembahasan kita mengikuti imam. Mengikuti imam. Tadi saya sudah singgung, bahwa mengikuti imam itu langsung setelah imam, tanpa muhlah, tanpa selang waktu. Di sini bentuk prakteknya. Beliau bilang lam yahni ahadun minna dhahrahu. Salah seorang dari kami yang menjadi makmum tidak ada yang mencondongkan, membengkokkan punggungnya hatta yaqa Rasulullah sajida, sampai Rasulullah dibawa sujud. Artinya memang tidak boleh mendahuluinya. Setelah imam bergerak, baru kita apa? Bergerak. Prakteknya di sini dicontohkan oleh Nabi SAW, para sahabat, mereka tidak bengkokkan punggungnya sampai Nabi sudah dibawa. Antum bisa dipahami ini? Nabi tidak bengkokkan, mereka para sahabat makmum tidak condongkan punggungnya maksudnya untuk ruku, untuk sujud. Sampai Nabi SAW di mana? Sujud, sudah dibawa. Tsumma naqa'u sujuda, kemudian kami juga ikut sujud. Ba'dahu, setelahnya. Dipahami ini? Ini namanya ikut imam. Setelah imam melakukan. Setelah imam melakukan. Kemudian berikutnya lagi, ikut lagi, masalah ikut imam, cuma dalam masalah lain. Itu tadi masalah ruku. Hadis berikutnya lagi. Sisa berapa hadis ini? 3. Kita selesaikan ya? Hah? Selesaikan 3? Patri? Masih kuat? Baik. Atau cukup dulu? Siapa yang mau? Oh cukup. Cukup ya? Baiklah. Karena setelahnya masalah ikut imam terkait dengan masalah amin. Ikut imam masalah amin. Alhamdulillah kita akhirkan. Oh sudah ada pembatasnya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Sisa 3 hadis kita akhirkan. Alhamdulillah. Pertanyaan?